Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video dari Mama Gufron, kaum muslimin ya. Ini orang ini tambah parah. Entah tambah parah apa memang parah dari dulu, kaum muslimin ya. Karena belakangan ini banyak sekali muncul video-video dari Mama Gufron. Ini yang menunjukkan bahwa orang ini nggak beres juga ternyata, kaum muslimin ya. Nggak beres, kaum muslimin ya. Coba kita simak video yang satu ini, kaum muslimin. Dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil oleh malaikat Jibril, suruh malaikat, "Hei kamu ke Jawa Barat, ke Banten, ada apa? Pokoknya kamu detik ini, menit ini, jam ini berangkat." Perjalanan, berangkat sampai Pati, berangkat lagi sampai ke Banten, baru di perjalanan ini musibah, bencana, Gunung Semeru. Di Banten sudah naik itu lautnya. Saya berdoa, hujan, dorda, gelap segala macam, sampai dikumpulkan di Cilegon. Gelar hijab. Hujan deras masih. La ilaha illallah. Ini halunya luar biasa, kaum muslimin. Luar biasa ya. Kalau kita baca captionnya, kaum muslimin, Mama Gufron dipanggil Allah ya, dipanggil Allah, Rasulullah, malaikat Jibril untuk menghentikan bencana Gunung Semeru dan tsunami Anyer Cilegon. La ilaha illallah. Kalau dipanggil Allah ya harusnya metong ya. Ya Allah, halunya luar biasa nih, kaum muslimin. Dan sangat mengherankan lah, kaum muslimin ya. Orang seperti ini kok ya banyak yang percaya, kaum muslimin ya. Pimpinan pondok pesantren yang memiliki banyak cabang lagi ya. Pondok pesantren unik milik NU. La ilaha illallah, orang NU. Kok bisa orang kayak gini jadi kiai pimpinan pondok pesantren? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba kita lanjutkan videonya, kaum muslimin. Keliling, basisir pun, laut ibarat udah naik. Gimana kalau gunung Krakatau meletus, kena semua. Apa yang ditujunya? Duit nggak punya, apapun nggak punya. Karena perintah Allah. Ya Allah, Rabbana qali inna rahmatan dunya wal akhirati la kaliyama fa kaliyama firma Allah. Wa maqali inna rahmatan Gunung Semeru makaliyama firma Allah. Selamatkan biarpun yang sudah terendam segala, selamatkan ya Allah. Mas qadi inna rahmatan ruh maqal akaliyama dunya ma'alayama firma Allah. Sampai begitu saya menangis. Masih kurang percaya? Ini bahasa khusus sebetulnya. Mahal harganya. Kami kalau nyimak Mama Gufron ngomong makoli inna rahmatan, kami tertawa, kaum muslimin. Ini bahasa apa yang dipakai? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kok orang seperti ini bisa muncul ke permukaan, kaum muslimin? Harusnya udahlah di dasar laut sajalah ya, bikin kisruh ya. La ilaha illallah ya. Dan kami tahu Mama Gufron ini, kaum muslimin. Ini semenjak adanya kisruh nasab para habaib, kaum muslimin. Dan Mama Gufron ini adalah kelompok kubunya Kiai Haji Imad ya. Imad apa namanya gitulah ya. Pokoknya ini kelompoknya Kiai Imad, kaum muslimin. Tapi yang mengherankan, kok bisa Kiai Imad yang katanya ilmiah membantah nasab Ba'alawi, yang katanya membantah bahwasanya Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah SAW, tapi kok yang digandeng orang seperti Gufron ya, orang-orang nggak jelas, kaum muslimin. Bahkan ada sebuah video, kaum muslimin. Ada video sebuah acara Mama Gufron ya, di sebelahnya ada Kiai Imad, kaum muslimin. Kiai Imad saja terlihat ekspresinya ketika mendengarkan perkataan dari Pak Gufron ini. Kiai Imad bingung, kaum muslimin. Tapi kok ya tetap digandeng orang seperti ini. Ya Allah. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Diajar Allah hujud dinambaku muhalafatul lil hawadisi, dikemanakan itu? Mikir sedikit, betul nggak? Saya santri, siapa yang mengadakan hari santri? Ya ini orangnya, Gufron. Jangan merasa kita ini hebat, nggak ada yang hebat. Indonesia beda, apa? Pecian, sorban segala macam itu sudah lagu lama, bukan lagu sekarang. Coba, kaum muslim, ini kan omongannya ngelantur, kaum muslimin ya, ngelantur. Jangan merasa hebat, apa Indonesia ini beda, apa pecian katanya.
Itu ngomong apa kaum muslimin? La ilaha illallah. Nyindir surban, ya ternyata Kiai Imad di sebelahnya pakai surban kaum muslimin. Kiai Imad sampai ketawa-ketawa, dia bingung ya. Kok bisa saya gandeng orang gila? Coba lanjut lagi kaum muslimin. Ulama-ulama Nusantara ini kelas kaliber. Kalau enggak kelas kaliber, ya enggak ada ulama bisa hiber. Contohnya siapa? Ang Baden. Betul enggak? Ini mau dikikiskan, sorry ya. Selagi ada gufron, kuaing dihakan sih KB. Dalam mama kumah banget, cekolot mah. Jika racak ningang batu, laun-laun jadi legok. Tak gening, nges kapange kuaing dihajar sih ya. Benar nggak? Jangan takut ada gufron sekarang ya. Nah, ini datang-datang dari Aceh kan berkah, betul nggak? Ini ulama besar ini. Kelihatannya bukan ulama tapi isinya ulama. Kenapa? Robbana qali inna rahmatan la kalima fi ma Allah. Subhanallah. Wa maqadi inna rahmatan ya wali-walinya Allah. Robbana qali inna rahmatan Syekh Abdul Qadir Jalani wa maqadi inna rahmatan Baghdad. Allah maqadi inna rahmatan hidayah wa maqadi inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, nggak ngerti lah kaum muslimin ngomong apa manusia satu ini kaum muslimin ya. La ilaha illallah. Kok bisa ya Kiai Imad ya membantah Ba'alawi kemudian menggandeng orang seperti Gufron. Ya orang yang nggak sehat ya. Kok bisa kaum muslimin coba ya? Ngelawan Ba'alawi, meruntuhkan nasab Ba'alawi karena Ba'alawi suka mendongeng, suka jual nasab. Tapi gandengnya Mama Gufron yang nggak beda sama Ba'alawi. Ya, nggak beda. Coba kaum muslimin, sama-sama halu. Ya. Jadi kok kami malah kasihan sama para muhibbin habaib ya. Kalaupun mereka insaf, tidak lagi jadi muhibbin para habaib. Kemudian kalau malah ngikutin kelompoknya Pak Imad ini, ya, kelompok Pak Gufron ini kok malah seperti keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Ya, para muhibbinnya itu keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Nggak ada bedanya. Ketika mereka sama para habaib, mereka kalau kajian diisi dongeng, ya, diisi dongeng-dongeng tentang kehebatan para habaib yang jadi wali, yang katanya Habib Umar datang ke Indonesia atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ini Mama Gufron dipanggil Allah katanya, dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah, dipanggil malaikat Jibril untuk menghentikan bencana Gunung Semeru. Untuk menghentikan bencana Gunung Semeru dan tsunami di Anyer, Cilegon, Banten. La ilaha illallah. Apa bedanya sama Habib Umar yang katanya datang ke Indonesia atas perintah Nabi Muhammad SAW? Kan nggak ada bedanya kaum muslimin. Sama-sama dongeng. Ya. Kemudian kalau di para habaib, ya dongengnya kalau mati ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man robbuka madinuka manabiuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau versi Pak Gufron, ya kalau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man robbuka manabiuka madinuka, jawabnya Pancasila. Bahkan kalau Gufron ini bisa menyetop malaikat Munkar Nakir, nggak boleh tanya-tanya mayat, ya urusan saya itu. La ilaha illallah, bener-bener parah kaum muslimin ya. Kami kasihan sama muhibbinnya kaum muslimin. Ya berharap mereka bisa lepas dari cengkraman doktrin para habaib, kemudian kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata mereka keluar dari mulut harimau, masuk pula ke mulut buaya kaum muslimin. Ora kacek ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Nanti ketika mereka menyaksikan video-video yang seperti ini kaum muslimin, mereka bisa mikir kaum muslimin. Mereka sadar ya kemana mereka harus menuntut ilmu, ya kemana mereka harus berlabuh setelah lepas dari cengkraman doktrin para habaib. Jangan sampai mereka ini keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengenal dakwah salaf, dakwah yang jauh dari perkara-perkara syirik,
tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti kelompoknya Pak Gufron ini juga ya, yang nggak beda sama para habaib, sama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada para muhibbin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.